Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusan dan rezekinya, sehat jasmani dan rohaninya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara ruqyah mencerahkan wajah. Atau tema kita kali ini, angelnya adalah ruqyah pencerah wajah. Beberapa waktu yang lalu saya mendatangi seseorang atas undangan. Dia menjelaskan tentang kondisi dan keadaan badannya, khususnya area wajah. Dia memberikan gambaran bahwa wajahnya ini beberapa pekan atau bulan terakhir merasakan ada perubahan. Ketika dia bercermin, dia merasakan wajahnya sangat tua sekali. Dan bahkan tidak hanya dirinya sendiri, penilaian orang yang ada di sekelilingnya ketika melihat wajahnya itu terlihat tua dan menyeramkan. Sehingga apa? Aura yang terpancar dari wajahnya adalah aura negatif. Seolah-olah bahwasanya ketika ada orang yang mendekat dan ingin ngobrol, itu tidak begitu lama berbicara saja karena tidak betah melihat dan merasakan energi pada wajahnya yang sangat tidak nyaman dan dilihat menyeramkan. Oke, ada beberapa faktor mengapa wajah seseorang itu terlihat atau beraura negatif. Yang pertama, bahwasanya wajah itu adalah cerminan daripada hati kita. Apabila di hati kita terdapat penyakit seperti iri hati, dengki, dendam, sombong, atau menyimpan rasa was-was, cemas, gelisah, maka pancaran hatinya akan memancar pada wajah kita. Adapun kondisi hati yang stabil, tenang, senantiasa berada tumaknina dan enjoy, maka insya Allah juga akan memancar dan terlihat pada wajah kita. Ini pada umumnya. Yang kedua, ada hal yang lain yang perlu kita perhatikan. Bahwasanya kita harus meyakini ada yang namanya sihir ataupun santet yang itu memang bertujuan untuk merusak wajah seseorang atau menjadikan wajah seseorang itu terlihat seram. Dan pada kasus yang tadi kita bisa jadikan contoh di mana wajahnya terlihat seram, terlihat tua, dan bahkan pada kasus yang lain ada yang wajahnya itu sampai mengeluarkan butiran-butiran seperti jagung atau seperti jerawat dan bentol-bentol. Dan hal ini tentunya sangat berpengaruh pada kondisi psikis orang yang memiliki wajah tersebut. Di mana kita ketahui ada orang yang sudah berobat ke dokter kulit, melakukan pengobatan medis, herbal dan berbagai macam pengobatan untuk mengobati dan mengatasi wajahnya, ternyata tidak sembuh. Nah, oleh karena itu saya akan memberikan tips kepada saudara-saudariku sekalian yang memiliki aura negatif atau energi negatif yang ada pada badannya atau wajahnya khususnya. Maka boleh kita mencoba tips ini, insyaallah akan menjadi satu pembuka agar wajah kita senantiasa glowing atau cerah dan berseri-seri, tentunya semua atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah pelajari bersama dan kita ketahui bahwasanya ruqyah adalah satu metode agar diri kita, baik diri zahir maupun diri batin kita, itu akan selalu berada dalam kebaikan. Maka cara yang pertama yang kita lakukan adalah satu, jangan pernah meninggalkan wudu. Kita tahu bahwasanya wudu ini
adalah satu metode, bukan hanya mencuci wajah kita secara lahiriah, tetapi juga membasuh wajah yang ada pada hati kita. Lakukanlah wudu minimal 5 kali sehari. Jangan pernah meninggalkan wudu. Apabila saudaraku lebih ingin melakukan terapi, membuka aura positif pada wajahnya, lakukan selama 1 pekan. Berwudulah, jangan pernah batal. Ketika kita ingin buang air kecil atau setelah buang hajat, maka berwudu kembali. Lakukan ini. Jangan pernah batal wudu atau dawamul wudu. Oke? Setelah kita berwudu, maka berdoalah kepada Allah. Apa doanya? Boleh dibuka dalam Quran surat At-Tahrim. Kita jadikan wasilah ayat ini untuk mencerahkan wajah kita. Ya, di dalam surat Tahrim ayat 8 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, ya Allah, sempurnakanlah cahaya pada kami. Ampunilah diri kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas setiap sesuatu. Hafalkan doa ini, ketika kita selesai berwudu, tiupkan ke telapak tangan, baca sebanyak 7 kali, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Tiupkan, lalu usapkan ke wajah kita. Ya. Apabila ada gangguan jin ataupun sihir, ain dan sejenisnya, maka dengan kita selalu melakukan terapi wudu dan doa tadi akan mencerahkan dan membersihkan segala aura negatif yang ada pada wajah kita. Nah, ini yang terapi yang pertama. Yang kedua, lakukanlah terapi dengan menggunakan media daun bidara. Saya sudah jelaskan pada video saya yang lain. Daun bidara ini memiliki khasiat untuk mengusir jin dan gangguan santet, ya, teluh, guna-guna dan sejenisnya. Apabila di wajah kita ada gangguan jin ataupun sihir atau ain, maka dengan wasilah daun bidara ini juga akan membersihkan segala penyakit lahir maupun batin yang ada pada wajah kita. Ya, dengan cara apa? Dengan cara menumbuk 7 lembar daun bidara, lalu berdoa dengan doa yang tadi, lalu kita jadikan masker wajah kita. Ditumbukkan sampai halus, ya. Boleh 7 lembar, 13, 21 lembar. Lalu kita pegang, kita usapkan ke tangan kita, lalu kita berdoa tadi, doa Quran surat At-Tahrim ayat 8. Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Tiupkan, baca sebanyak 7 kali, usapkan, jadikan masker di wajah kita. Atau bisa juga kalau tidak ada daun bidara, pakailah daun sirih. Daun sirih ini pun diyakini dengan izin Allah bisa mengatasi segala gangguan jin yang ada pada diri seseorang, khususnya wajah. Kalau tidak ada daun sirih, pakai apa? Media air garam. Kalau ada di sekitar rumah kita laut, maka mandilah di lautan. Kalau kita ingin lakukan di rumah, ambillah garam 3 sendok, garam yang kasar ya, yang besar-besar itu. Lalu kita doa dengan doa tadi sebanyak 7 kali. Kita tiupkan, lalu kita usapkan ke wajah kita. InsyaAllah ta'ala, apabila pada wajah kita ada gangguan jin, sihir atau ain yang dikirimkan pada wajah kita, sehingga wajah kita ini rusak, maka dengan izin Allah, Allah akan hilangkan perlahan demi perlahan, dan Allah akan bersihkan wajah kita. Yang paling terakhir adalah kunci agar wajah kita cerah. Tidak ada lagi yang lain kecuali kita selalu menjaga zikir kita kepada Allah. Tenangkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita. Satukan frekuensi antara hati, jiwa, dan pikiran kita, maka inner beauty atau ketampanan atau kecantikan wajah kita akan memancar pada wajah kita. Dan saya merekomendasikan kepada saudara-saudaraku yang ingin wajahnya cerah, berseri-seri, biasakanlah wudu. Jangan pernah tinggalkan wudu di waktu kapanpun dan dimanapun kita berada, kecuali dalam keadaan darurat. Insya Allah kita akan merasakan manfaat wudu yang sebenarnya dan merasakan dahsyatnya wudu sebagai salah satu alat untuk glowing atau
atau skincare pada wajah kita. Oke, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Warzuqna kamalal mutaba'at wa dhahira wa batina ya arhamar rahimin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.